Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Bila renungan firman Tuhan ini menjadi tuntunan bagi kita, mengingatkan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, terang bagi kaki kita, ya, jalan buat kita untuk tidak tersesat, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan merupakan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga jalan kita tidak tersesat. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, pergumulan apapun, firman Tuhanlah solusi dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat pagi ini Tuhan. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini di pagi hari ini kami rindukan Engkau berbicara, Engkau berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami semua ya Bapa, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami ya Bapa, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema hidup seperti uap. Untuk itu, untuk mendasari akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 17. Firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan dalam congkakmu, dan sekarang kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, jadi hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu akan apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Jadi ini adalah orang yang memiliki rencana, orang yang memiliki program, ya, tanpa minta pimpinan Tuhan, tanpa minta tuntunan Tuhan. Ya, menurut dia itu adalah rencana program yang baik, ya kan? Banyak orang kan seperti itu saudaraku, ya, merencanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin itu menurut manusia baik, tapi menurut Tuhan belum tentu benar saudaraku. Harusnya yang perlu kita lakukan adalah apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu kita tanya kepada Tuhan. Karena ayat 14 tadi katakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yakobus katakan bahwa hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah uap. Ya, kalau saudara sedang masak di kompor lalu rebus air atau masak yang lainnya, itu tentunya ya saudara bisa melihat uap ya. Ya, mereka air itu menguap. Nah, ada asapnya. Dan itu nggak mungkin terus ada, saudaraku. Ya, pada saat kompor itu dimatikan, maka ya lama-lama uap itu hilang begitu saja, saudaraku. Ya, menguap. Ya. Jadi Yakobus menggambarkan bahwa hidup itu seperti uap. Makanya dia katakan dalam ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendaki, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita lakukan, kita kerjakan, saudaraku. Dan ini yang benar. Karena Alkitab katakan hidup itu seperti uap. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi di hari besok. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pentingnya bagi kita orang percaya untuk selalu tanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Mungkin saudara berpikir, saya aman-aman saja Pak, harta saya banyak, ya, mungkin gak habis 7 turunan, saya mau bikin ini dan itu. Ingat saudaraku, Alkitab katakan bahwa hidup itu seperti uap. Ya, hidup itu seperti uap. Artinya saudara, hidup itu singkat, hidup itu ada akhirnya. Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi hidup itu seperti uap. Kalau hidup seperti uap, artinya hidup itu singkat. Ini yang perlu kita pahami, saudara yang kasih Tuhan. Karena singkatnya hidup, kita perlu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bertanya akan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena hidup itu singkat. Jadi hidup itu bukan hanya singkat, tapi sungguh-sungguh singkat. Pemazmur mengatakan bahwa masa hidup kami itu 70. Kalau masih kuat 80. Kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, artinya singkat, saudaraku. Hidup itu singkat. Makanya pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena hidup itu singkat, mari kita bertanya kepada Tuhan, minta Tuhan mengajar kita, ya, menghitung hari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana, menjalani hidup dengan benar, menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup dengan bijaksana, mengisi hari-hari untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena hidup itu sungguh-sungguh singkat, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saya melihat banyak teman-teman ya yang melayani, yang waktu itu saudara, ya banyak saya melihat ke belakang itu sudah pada meninggal, saudaraku. Ya, ada yang meninggal yang masih muda, di bawah saya juga ada. Ya, ada yang meninggal di atas saya juga ada, saudaraku. Dan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita singkatnya hidup dalam dunia ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat 1 Petrus 1 ayat 17, di sana Petrus menggambarkan bahwa hidup ini seperti numpang. Singkat, saudaraku yang kasih Tuhan. Petrus katakan begini, kalau kamu menyebutnya Dia, yaitu Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi seorang menurut perbuatannya, hendaklah kamu ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Petrus katakan hidup di dunia ini numpang, artinya dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Ya, ada masanya, ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Karena singkatnya hidup, saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup itu singkat. Ya, jangan saudara berpikir bisa hidup 1000 tahun. Ya, Allah kita itu Allah yang kekal. Perhitungan waktu Allah berbeda dengan manusia, saudara yang kasih Tuhan. Ya, mungkin ada orang melihat orang meninggal masih muda, ya, tetapi meskipun ia dapat mencapai umur
ya 100 tahun itu pun masih singkat, saudaraku. Sekalipun kita melihat ya ada orang-orang tertentu yang meninggal ya usianya masih sangat muda, tapi perhitungan Tuhan dengan kita itu beda. Umur 100 tahun itu ya itu masih singkat, saudara yang kasih Tuhan. Karena ya satu hari buat kita itu 1000 tahun, itu sama dengan satu hari waktunya Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Artinya ya sangat singkat banget hidup itu. Jadi kita harus sadar, kita harus tahu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa hidup itu singkat. Karena hidup itu seperti uap. Lalu yang perlu kita ketahui saudara, yang kedua, hidup itu dapat berakhir kapan saja. Ini yang perlu saudara dan saya ketahui. Jadi saudara yang kasih Tuhan, seperti yang dikatakan Yakobus tadi, ya, banyak perencanaan, banyak program-program. Aku pergi di kota anu, aku akan melakukan segala sesuatu. Ya, dia berpikir, merancangkan segala sesuatu yang menurut dia baik, tapi belum tentu ya menurut Tuhan itu benar, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi hidup itu akan berakhir kapan saja, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sangat sedikit yang dapat kita lakukan karena singkatnya hidup itu. Jadi umumnya kematian karena ya tragedi atau kecelakaan akan membuat terasa singkat. Kita bersedih dan bertanya mengapa ini terjadi, kan begitu ya. Apalagi waktu masa corona kemarin ya, banyak orang cepat banget ya meninggalkan dunia ini, alias dipanggil Tuhan karena singkatnya hidup ini, saudaraku. Jadi kita tidak akan sepenuhnya mengerti. Tidak ada orang yang dapat menjawab dengan memuaskan sepenuhnya, saudara. Ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi banyak orang bertanya-tanya, ya. Kadang orang berpikir, bukankah dia itu orangnya baik ya? Ya, orangnya juga menjaga makanan dengan baik, istirahat teratur, olahraga. Kenapa ya kok dia cepat banget? Ya itu, saudaraku, karena hidup itu singkat, maka hidup itu dapat berakhir kapan saja. Ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Ini yang perlu kita pahami. Jadi hidup ini dapat berakhir kapan saja, karena memang hidup itu singkat. Mungkin sebagian orang yang mendengarkan firman Tuhan ini ya kurang nyaman, kurang enak, karena maunya hidup 1000 tahun, maunya hidup selamanya, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi ingat, ini kenyataan bahwa hidup itu bisa berakhir kapan saja. Ini perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudara. Biarlah firman Tuhan pagi ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa hidup itu seperti uap, saudaraku yang kasih Tuhan. Hari ini ada, besok tidak ada. Bahkan Yakobus juga katakan hidup itu seperti rumput. Rumput menjadi kering dan layu, ya, dan dibuang ke dalam api, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yakobus menegaskan, ya, apa arti hidupmu? Ya, hari ini kamu ada, besok tidak ada, saudara yang kasih Tuhan. Jadi hidup itu seperti uap. Karena apa? Hidup itu singkat, dan hidup dapat berakhir kapan saja, saudara yang kasih Tuhan. Kita nggak bisa menentukan, ya, kita nggak bisa menentukan, saudaraku. Kita mati ya umur segini, ya maunya di tempat ini dan jam segini, nggak bisa. Itu rahasia Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Namun yang jelas, hidup itu dapat berakhir kapan saja. Ini yang perlu kita sadari. Namun kita orang percaya kepada Tuhan nggak takut, ya, nggak takut yang namanya kematian. Mau berakhir kapan saja nggak takut, saudara. Asal kita memang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Justru kita menantikan perjumpaan kita dengan Tuhan, karena itu sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan orang percaya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa hidup itu seperti uap. Artinya hidup itu singkat dan hidup dapat berakhir kapan saja. Lalu apa yang harus kita lakukan, ya? Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup ini, saudara. Setiap ada kesempatan, kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan hidup kita. Lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amsal 27 ayat 1 katakan begini, saudara. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu, saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita nggak akan tahu apa yang terjadi, ya, di hari-hari kita ke depan, saudaraku.
Bahkan 1 jam ke depan pun kita nggak tahu. Ya, 1 hari ke depan kita nggak tahu, 1 bulan ke depan nggak tahu. Sepanjang tahun ini kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudaraku. Untuk itu mari biarlah kita melakukan hal yang terbaik selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita masih hidup dalam dunia ini, saudaraku. Jadikan hari-hari hidup kita berbeda dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan, yaitu apa? Menolong orang lain, melayani pekerjaan Tuhan, ya, mempersiapkan jiwa untuk kekekalan. Ini yang perlu kita lakukan, saudaraku. Ya, kita bisa melakukan banyak hal yang baik selama Tuhan berikan kita waktu, selama Tuhan berikan kesempatan dalam kehidupan ini, saudaraku. Mari, ya, kita lakukan, kita isi untuk hal yang baik. Makanya tadi firman Tuhan katakan begini, saudara, ya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini Alkitab yang katakan, saudaraku. Kalau kita tahu berbuat baik tapi kita nggak melakukan, itu berdosa. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, ya, biarlah kita menyadari, karena singkatnya hidup ini, mari jadikan hari-hari hidup kita ini untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, menolong orang lain, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mempersiapkan jiwa-jiwa yang hidup di luar Tuhan, ya, supaya mereka hidup dalam terang firman Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Pokoknya mari isi hari-hari kita untuk melakukan hal yang baik. Jangan sebaliknya kita isi hari-hari kita, waktu kita, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat berbahaya sekali, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena singkatnya hidup itu, hidup bisa berakhir kapan saja. Namun selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, mari lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Karena ada saatnya kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mari, saudaraku, bila ini menjadi perenungan bagi setiap kita semua, ya, karena hidup itu singkat, ya, dan hidup bisa berakhir kapan saja. Mari lakukan yang terbaik dalam setiap ada kesempatan. Apa saja, saudara, lakukan yang terbaik untuk sesama saudara, ya, terutama saudara kita seiman, ya, untuk menolong orang, ya, untuk menguatkan orang, untuk memberkati orang yang membutuhkan, saudara yang kasih Tuhan. Jangan kita berpangku tangan, jangan kita berdiam diri, saudara. Mari lakukan yang terbaik, dan semua tentunya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kolose 3:23, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hal yang terpenting tentang kehidupan bukanlah uang atau kekayaan, bukan apa yang kita miliki, tetapi siapakah kita. Ingat akan kisah Lazarus dan orang kaya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita melihat dalam Lukas 16 ayat 15 sampai 21, di sana ada Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini gak disebut, saudara, namanya siapa, karena gak terlalu penting, ya. Artinya, ya, orang-orang yang hidup, ya, dalam kemegahannya, dalam kekayaannya, tetapi tidak memperdulikan Tuhan, tidak memperdulikan sesama, itu tidak, di mata Tuhan tidak ada artinya, tidak ada harganya. Makanya, ya, di dalam Lukas 16 ayat 15 sampai 21, di sana dikatakan orang kaya, ya, kisah orang kaya dan Lazarus. Lazarus orang miskin, tetapi namanya tercatat dengan jelas, ya, Lazarus. Artinya apa, saudaraku? Percuma saudara kaya, saudara punya pangkat, punya kedudukan, tapi namamu tidak terdaftar dalam kerajaan surga. Namamu tidak tercatat dalam kerajaan surga, saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang kaya mati, Lazarus yang miskin pun juga mati, ya, dua-duanya mati. Karena memang hidup itu singkat, dan hidup pasti ada akhirnya. Dan setelah mati, apa yang terjadi? Lazarus, dia ada di pangkuan Abraham. Dia menikmati indahnya, ya, suasana surga. Lalu orang kaya yang mati ini,
dia ada di mana? Alam maut. Dia sudah merasakan kesakitan, dia sudah merasakan panasnya siksaan itu, saudara yang kasih Tuhan. Walaupun itu belum siksaan yang sesungguhnya di dalam lautan api, saudara yang kasih Tuhan, baru di alam maut. Namun orang kaya yang mati ini, saudara, dia merasa kepanasan di sana, dia haus, dan dia minta supaya Lazarus memberikan setetes air untuk menyejukkan lidahnya, tapi nggak bisa. Karena antara orang kaya dan Lazarus itu ada jarak. Antara surga dan neraka itu ada jarak. Jadi orang kalau sudah masuk ke neraka, dia tidak akan bisa pindah ke surga, saudaraku. Sebaliknya orang kalau sudah masuk surga, dia tidak akan ke neraka. Jadi ada jarak, ada yang memisahkan antara orang kaya dan Lazarus. Lazarus orang yang miskin, penuh borok waktu dalam dunia. Ya, dia benar-benar miskin, saudaraku. Kalau tidak ditolong dia bisa mati. Ini memakai kata petokos, artinya orang-orang benar-benar miskin. Ya, ada orang miskin tapi masih punya beberapa harta. Tapi ini benar-benar orang miskin. Tapi ingat, saudaraku, Lazarus walaupun miskin, namanya tercatat, saudaraku. Orang kaya tidak tahu siapa namanya. Ini menggambarkan, ya, menggambarkan kalau kita kaya tapi hanya untuk berpesta sendiri, tidak mau berbagi. Kalau kita kaya tapi hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yakobus ini, banyak rencana, banyak program, mau pergi ke kota anu, membuat program ini dan itu. Tapi apa arti hidupmu? Alkitab katakan, karena hidupmu itu seperti uap. Hari ini ada, sebentar tidak ada. Jadi saudara yang kasih Tuhan, selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita ada dalam dunia ini, ya, selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan, pakai hidup kita untuk hal yang berguna. Pakai hidup kita untuk menolong orang. Pakai hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pakai hidup kita, saudaraku, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini yang terpenting, yang perlu kita lakukan. Karena tatkala kita nanti kembali pulang ke rumah Bapa di surga, Tuhan tidak tanya, ya, apa pangkatmu, sudah berapa banyak kau kumpulkan harta di dunia ini, berapa perusahaanmu. Enggak, saudara. Yang Tuhan tanya adalah, apakah hidupmu berbuah? Karena kalau hidupmu tidak berbuah, tanaman yang tidak berbuah akan ditebang, dibuang ke dalam api. Ya, Tuhan gak tanya kekayaanmu, tapi Tuhan tanya apakah hidupmu sudah berbuah. Yaitu buah roh yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, sampai penguasaan diri. Dan Tuhan lihat itu, saudara. Lalu yang kedua, Tuhan lihat buah jiwa yang saudara bisa bawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang saudara bisa bawa pada Tuhan, itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan inginkan. Bukan sudah seberapa banyak engkau mengumpulkan harta, kekayaan, sudah berapa tinggi jabatanmu, enggak ditanyakan. Apa artinya kekayaan, apa artinya jabatan kalau nama kita tidak terdaftar dalam kerajaan surga? Seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya setiap hari berpesta dengan jubah yang indah. Lazarus penuh dengan borok, mau makan susah, bahkan boroknya dijilat oleh anjing, saudaraku. Namun Lazarus ini namanya terdaftar dalam kerajaan surga. Dan setelah mati dua-duanya, orang kaya dan Lazarus, orang kaya ada di alam maut, sudah mengalami siksaan di sana. Tapi Lazarus, dia duduk di pangkuan Abraham. Dia ada di tempat yang indah, sudah menikmati keindahan surga. Walaupun itu hanya tempat transit dulu, saudara, belum surga yang sesungguhnya. Sudah menikmati keindahan di pangkuan Abraham, saudara. Untuk itu mari pastikan nama saudara terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, akhirnya ingatlah bahwa dalam dunia ini ada dua hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Kematian gak bisa dihindari, saudara. Kalau orang sudah waktunya mati, dia akan mati. Dan penghakiman. Jadi dua hal ini, saudara, setelah mati akan dihakimi.
Dari setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan akan menghakimi kita, apa yang kita lakukan baik atau jahat. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10, saudara kasih Tuhan. Jadi dua hal ini perlu kita ingat. Ya, dua hal ini tidak bisa kita hindari, yaitu yang namanya kematian dan penghakiman. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, marilah kita hidup dengan bijaksana untuk mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman itu, saudara. Sehingga tatkala kita dihakimi, maka Tuhan tidak menemukan kesalahan dalam kehidupan kita. Tatkala kita dihakimi, maka Tuhan akan memberikan kita penghormatan, penghargaan. Tuhan akan memberikan kita mahkota, sehingga kita menikmati berkat-berkat Tuhan dengan luar biasa di kekekalan, saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu sadari dua hal ini, saudara. Jadi yang tidak bisa kita hindari adalah kematian dan penghakiman. Jadi dua hal ini yang tidak kita bisa hindari. Ya, kita mati sekali, setelah itu dihakimi, saudara. Untuk itu saat ini, selagi kita masih ada, diberi kesempatan untuk hidup, lakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidupmu untuk menolong sesama. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Pakai hidupmu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melihat buah, yaitu buah roh, ya, dan buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan pastikan hidupmu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau saudara saat ini masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, selagi Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, Tuhan masih memberikan waktu kita dalam dunia, masih ada kesempatan, saudaraku. Sebelum kesempatan itu hilang, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan mengalami keselamatan, kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Jadi yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat, saudara, bahwa hidup itu seperti uap. Artinya hidup itu singkat. Ya, hidup itu seperti uap. Artinya apa? Hidup itu dapat berakhir kapan saja, saudaraku. Jadi kalau hidup itu singkat, hidup itu bisa berakhir kapan saja. Mari lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan kita bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, ya Tuhan, yang mengajar kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami akan singkatnya hidup ini, ya Tuhan, untuk kami menjalani hidup dengan bijaksana, ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan singkatnya hidup yang dapat berakhir kapan saja, ya Tuhan. Bila kami pakai kesempatan hidup ini untuk melakukan yang baik, ya Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Karena ini yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena kami tidak bisa menghindari tentang kematian dan penghakiman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan, kami selalu hidup di dalam Tuhan. Kami selalu mengasihi dan memuliakan Engkau. Mampukan kami semua, Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami semua, limpahi dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan-Mu. Dan sebelum kami berpisah, Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian.
mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di akhir program kita pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya saya Pastor Cornel Surahtomo Jati undur diri dari ruang live streaming, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah